Mantap jiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Tes. Yep. Kedengaran suaraku kah? Tes 1 2. Sekarang. Oke. Mulai ya. Saya sambil pantau di anunya dulu. Sudah siap kah? Kirain mau pakai Siap. batik lagi hari ini. Nggak sempet. Tuh, kita lihat di FB-nya dulu. Sudah tampil belum gambarnya? Tes ya. Kedengaran suara Pak? Tes 1 2. Oke. Oke sudah. Mulai ya. Oke. Siap Kari? Siap. Jangan nervous, woles aja, woles. Relax. Oke, kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bertemu lagi di live streaming FB Kopi Tama dalam program Jati Diri Pemuda Muslim edisi atau episode ke-23. Dan tidak lelahnya kita terus mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menyaksikan dan menonton bareng live streaming FB Kopi Tama. Nah, tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan atau dibawakan oleh Kak Rijal terkait asal muasal atau sejarah dan kisah dari Idul Adha atau Hari Raya Kurban terkait peristiwa perjalanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan cukup jelas oleh Kak Rijal, mulai dari bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya sehingga ketika datang sebuah perintah, bahkan kalau kita pikirkan perintah tersebut adalah sesuatu yang justru membahayakan nyawa anak kita sendiri. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga tidak ada merasakan keraguan sedikit pun. Padahal beliau hanya ingin membuktikan mimpi yang dia terima, bisa kita katakan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan penyembelihan kepada anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di mana juga dijelaskan oleh Kak Rijal sebelumnya, itu telah terjadi banyak godaan, halangan dan rintangan, termasuk godaan terhadap Siti Hajar, yang justru jawaban Siti Hajar itu membuat setan merasa kalah, saking luar biasanya akidah atau pendirian dari seorang Siti Hajar yang meyakini bahwa jika itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ikhlas dan bersabar untuk menerimanya. Nah, begitu pula dengan luar biasanya seorang Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih bisa dibilang belia, masih remaja, tapi sudah memiliki keyakinan dan kepatuhan terhadap ayahnya sendiri
yang bisa dibilang kalau kita pikirkan itu sesuatu yang di luar nalar bagi seorang anak muda, tapi dia yakin dan justru memberikan semangat kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga untuk kuat melaksanakan perintah Allah. Nah, tetapi di bagian akhir yang diceritakan oleh Kak Rijal yang menarik adalah ketika sesaat sebelum golok atau alat untuk memotong leher Nabi Ismail alaihissalam itu menyentuh, justru Allah memberikan suatu hal yang tidak dibayangkan, yaitu diberikan kesaksian, bukan kesaksian ya, pernyataan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah betul-betul melaksanakan, mewujudkan mimpinya yang dia dapat ketika itu. Nah, pada malam hari ini mungkin kita sedikit membahas kalau bisa dibilang, kemarin kan kita sejarah nih, ya kan? Sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya terkait Idul Adha. Dan pada malam hari ini mungkin kita sedikit bercerita lah atau bertukar pikiran atau sharing terkait Idul Adha ini suatu momen apa sih yang membuat spesial bagi umat Muslim, terutama umat Muslim ya, karena ini kan bisa dibilang hari raya kedua setelah Idul Fitri ya. Idul Fitri yang pertama yang hari raya besarnya, kedua adalah Idul Adha. Nah, ada hal-hal apa sih yang menurut Kak Ari nih kira-kira yang membuat Idul Adha itu menjadi momen yang spesial? Apakah sekedar potong sapi, potong kambing, potong domba, potong unta, dan potong lainnya, tapi nggak termasuk ayam loh ya. Idul Kubra, nanti dibilang begitu motong ayam dikira ngelaksanain Idul Adha juga, motong kurban dia ya. Jadi ada syarat-syaratnya itu nanti terkait fikih, tapi kita hanya ingin membahas apa sih nilai-nilai dari Idul Adha itu sendiri. Apakah sekedar memotong sapi terus dibagikan kepada orang-orang yang fakir dan miskin, terus beberapa golongan lainnya, atau ada pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hal tersebut. Nah, kita tidak bahas kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga ya, tapi terkait Idul Adha itu sendiri. Nah, mungkin dari Kak Ari untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dan saya lemparkan mic-nya ke Kak Ari. Langsung Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Wibowo, salah satu member Kopi Tama di edisi ke-23 kalau nggak salah, insya Allah. Ya, yang mana kita hari ini akan membahas tentang seputar Idul Adha atau Idul Kurban yang biasa sering kita laksanakan di bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 10. Nah, itu kita diawali dengan pagi sholat Id. Tidak lupa sholat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita semua, Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Cukup menarik apa yang mau kita bahas malam ini, karena ini mau melanjutkan pembahasan sebelumnya yang dibahas oleh Kak Rijal, yang mana sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu hari raya kedua di tahun ini yang ditunggu-tunggu umat Islam, yaitu Idul Adha. Insya Allah nanti kita akan melaksanakannya di hari Jumat dan kita akan melaksanakan semuanya. Dimana kita pertamanya pagi kita akan melakukan sholat Id dulu. Setelah itu kita baru melaksanakan penyembelihan hewan kurban, entah itu sapi, unta, kambing, domba, biri-biri, dan itu aja. Ayam nggak termasuk. Iya. Nah, perlu kita ketahui dulu makna kurban itu apa. Nanti kita cuma tahu kurban itu nyembelih hewan aja lah. Dan ternyata setelah saya sedikit memperinci, Masya Allah. Masya Allah. Memperinci tentang apa itu arti dari kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, yang maknanya koriba. Koriba atau yang bermakna
dekat atau mendekatkan. Kenapa bisa begitu? Berkurban itu mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan salah satu perintahnya, yang mana berkurban itu salah satu perintah yang Allah sukai, Allah cintai. Itu definisi kurban dulu. Apa itu kurban? Dari bahasa Arab yang disebut qoriba. Oke. Dan hewan ternak yang untuk dikurban itu namanya udliyah. Itu maknanya. Dan makna yang lainnya sebagai orang yang melakukan kurban namanya tadliyah. Itu. Dan banyak kemarin itu Kak Rijal sudah membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu perlu kita teladani, kita jadikan sakofah kita juga. Karena dari perintahnya Allah yang itu pasti sangat berat untuk kita saat ini melaksanakannya. Mana kita itu Nabi Ibrahim diberikan wahyu untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim samina wa ata'na. Saya dengar dan saya patuh. Tuh. Itu salah satu yang perlu kita teladani dulu. Dan itu sudah dibahas dulu sama Kak Rijal kemarin. Yang mau saya jabarkan untuk malam ini itu masalah tentang Idul Adha itu sendiri. Kan banyak di 10 hari Zulhijjah sebelum Idul Adha itu di tanggal 10 Zulhijjah nanti kita disunahkan untuk berpuasa. Kita disunahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 boleh. Dan kalau nggak berpuasa juga nggak apa-apa. Dan di tanggal 8 Zulhijjah itu disebut puasa Tarkiyah ya, kalau nggak salah. Ya. Itu bertepatan pada hari ini. Nah, bagi teman-teman siapa yang puasa hari ini, insya Allah dapat keberkahan juga. Dan salah satu puasa yang ditekankan atau kalau nggak salah puasa ini salah satu goir muakat. Jadi sunnah yang ditekankan. Jadi kita hampir mendekati wajib, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah itu bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang insya Allah besok kita akan melaksanakannya. Jadi teman-teman semua, teman-teman Kopi Tama dan yang lainnya yang menonton, semoga kita besok bisa melaksanakan puasa Arafah yang bertepatan tanggal 9 Zulhijjah. Persiapkan diri kita, bekal sahur kita, dan sampai kita telat untuk sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan itu sendiri. Tuh. Di tanggal 9 Zulhijjah itu kita akan berpuasa Arafah karena di Mekah orang yang melaksanakan haji ini sedang wukuf di padang Arafah. Dan kita yang tidak melakukan haji itu disunahkan untuk berpuasa. Ya, Allah seperti itu. Jadi semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah Allah perintahkan dan Rasul ajarkan. Amin. Amin. Dan setelah puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu, di tanggal 10-nya kita akan melaksanakan sholat Id pagi harinya. Dan setelah sholat Id, kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang mungkin sekitar jam 8-an di waktu duha lah. Sunahnya yang saya pelajari itu di waktu duha itu sunahnya sampai mendekati jam 11 itu. Dan harinya itu dari tanggal 10, 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Itu puasa apa? Waktu penyembelihannya. Dan saya ada membaca hadis riwayat Muslim, apabila orang yang menyembelih hewan sebelum sholat Id itu terhitung hanya sedekah, jadi tidak terhitung ibadah kurban itu. Jadi kita harus perhatikan apa-apa aja yang
perlu kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah kurban. Dan bagi orang yang berhaji itu kalau nggak salah tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Itu banyak yang perlu kita yang pembahasan mengenai Idul Adha ini. Tapi saya hanya sedikit merincikannya aja. Dan di dalam ibadah kurban ini Allah telah menyampaikan di dalam salah satu ayat Al-Quran di Quran surah Al-Hajj ayat 34, yang mana artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan berkurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tuh. Itu salah satu ayat yang membahas tentang ibadah kurban. Itu bisa kita ambil ibrahnya dari ayat itu, bahwa ibadah kurban itu salah satu ibadah yang Allah perintahkan secara langsung lewat ayat Al-Quran dari firman-Nya. Tuh. Terus keutamaannya dari penyembelihan hewan kurban itu kita bisa saling berinteraksi dengan umat Islam yang lain, meningkatkan ukhuwah. Gak mungkin lah kita mau motong sapi itu sendirian, habis kita ditendang. Itu meningkatkan ukhuwah kita manggil karib kerabat kita untuk ikut membantu dalam proses penyembelihan hewan kurban itu. Dan keberkahan yang lainnya itu kita memberikan sedikit dari rezeki kita untuk membeli hewan kurban dan untuk memberikannya kepada orang yang orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Dan bagi orang-orang yang belum pernah makan daging, mungkin kita sudah sering, tapi ada banyak orang yang nggak bisa makan itu. Jadi kita memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Terus keutamaan yang lainnya itu juga itu mendekatkan kita juga kepada Allah. Karena itu salah satu ibadah yang Allah cintai. Allah itu menyukai. Saya pernah Al-Kisah, saya pernah dengar ini cerita tentang jauh sebelum Nabi Ibrahim, itu Nabi Adam. Itu anaknya Habil dan Qabil, itu mereka berdua sama-sama memiliki satu memiliki peternakan dan satunya memiliki perkebunan. Yang memiliki peternakan itu si Habil, adiknya si Qabil. Qabil ini kakaknya. Kalau Qabil ini punya ladang lah, itu. Dan Allah menyuruh untuk mereka untuk memberikan kurban dari apa yang mereka kerjakan, maksudnya dari hasil peternakannya mereka dan hasil perkebunannya mereka. Dan ternyata dari kisah ini Qabil itu memberikan hasil perkebunan mereka ya cuma yang jelek-jelek aja. Mungkin pikirnya untuk apa kita aku memberikan yang baik, yang bagus-bagus. Ini nanti akan diapain juga. Nah, jadi Qabil memberikan hasil perkebunan yang jelek-jelek, yang ini sudah busuk-busuk lah. Dan itu ditaruh di tanah yang lapang. Dan Habil memberikan domba yang besar, hewan terbaik yang dia rawat. Dan dia kurbankan dengan ikhlas dan ridho. Dan ditaruh di tanah yang lapang. Dan bagaimana Allah memberikan isyarat bahwa hasil kurban mana yang diterima dari dua saudara ini, dan ternyata
domba Habil lah yang diterima oleh Allah. Itu. Saya pernah dengar cerita dari seorang ustadz, kalau nggak salah itu dombanya Habil itulah yang menggantikan Nabi Ismail saat akan disembelih. Hmm. Kalau nggak salah seperti itu. Oke, 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 oke. Itu ada sangkut pautnya insya Allah. Itu yang saya pernah dengar dari seorang ustadz saat berceramah. Ah, Jadi mungkin eh, bukan bukan tidak mungkin, itu masuk akal aja sih. Karena Allah yang maha berkehendak. Nggak mungkin Allah itu apa menyakiti hambanya. Dan apa ya, dari kisah anaknya Nabi Adam itu kurang kurang lebih terjadi lagi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Dan keutamaan dari berkurban itu sendiri juga itu bisa memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang lain juga. Ya, yang saya sebutkan tadi itu kita bisa memberi. Nah, itu kan pasti saat kita memberikan sesuatu dari hasil jerih payah kita saat kita kerja, terus kita membelikan hewan kurban, dan kita itu disunahkan kita itu memotongnya sendiri, karena Rasulullah itu pernah memberikan kurban seekor kambing dan beliau memotongnya sendiri gitu. Tapi kalau yang nggak bisa ya udahlah, orang lain diserahkan. aja yang motong, diserahkan yang lain aja, yang jaga yang lain, daripada nak mati-mati itu nanti kambing, kasihan. Betul, 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 betul. Itu salah satu keutamaan dari ibadah kurban itu juga. Dan yang disebutkan Kak Sandy tadi itu betul juga, ibadah kurban itu salah satu eh, salah satu upaya kita menegakkan syiar Islam, karena di agama lain itu nggak ada syariat untuk berkurban itu. Nah, itu untuk salah satu syiar Islam, menegakkan agama Allah juga, bahwa di dalam Islam seperti ini loh indahnya berkurban, dan ada keutamaannya sendiri, itu yaitu bisa saling berbagi gitu. ada ada kepedulian terhadap sesama, dan itu salah satu ibrahnya lah dari apa penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Dan apalagi ya, salah yang terakhir ini, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita merasa bersyukur, kita sudah banyak diberikan rezeki, dan kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membeli hewan kurban, dan kita beri kita sedekahkan, kita berikan untuk di masjid atau di musola jadi hewan kurban. Itu salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan di setiap bulu dari hewan yang kita kurbankan itu akan dihitung pahala, insya Allah. Tuh. Oke, 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 oke. Ada lagi? Sudah ini? Sudah itu aja. Oh ya, kita diskusi aja lah daripada Kak Ari nanti bingung sendiri ya kan. Jadi kita diskusi Betul. aja, apa ya, diskusi santai. Jadi kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Ari terkait hikmah dan keutamaan dari Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Cuman poin terpenting adalah yang saya tangkap nih ya, melekatkan ukhuwah, terus saling berbagi, terus sebagai bukti mensiarkan agama Islam. Karena ini adalah salah satu, kalau bisa dibilang, suatu ajaran Islam. Nah, kalau kita ngikutin pertemuan-pertemuan Kopitama sebelumnya, pasti kita paham bahwa tugas kita adalah berdakwah dan mensiarkan agama Islam. Jangan sampai kita fokus kepada sesuatu hal, misalnya contoh nih. Nah, ini bisa juga diambil contoh. Kita fokus untuk memenuhi segala kebutuhan materi kita, terus materi, terus kekayaan, terus perabotan, baru furniture dan sebagainya, tapi kita untuk melakukan ibadah kurban, menyisihkan sedikit atau sebagian dari rezeki yang kita punya, kita justru enggan. Contohnya misalnya kita mampu membeli beberapa motor, beberapa rumah, beberapa mobil bahkan, tapi kita menyisihkan sebagian rezeki itu
tidak bisa gitu loh. Jadi sebenarnya Idul Adha ini mengajarkan kita bagaimana sebenarnya kalau bisa dibilang Allah itu hanya meminta setahun sekali ya kan. Coba bayangkan kalau Idul Iya. Adha itu tiap hari. Tiap hari kita makan sapi. Kolesterol semua jadinya. Nah, sebenarnya Allah maha baik ya, lagi maha penyayang, bisa dibilang dia ingin memberikan apa ya kesempatan untuk hamba-hambanya. Minimal dengan adanya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini, Allah memberikan apa permintaan, melakukan permintaan kepada hambanya dengan cara yaitu sisihkanlah rezekimu yang ada untuk kamu apa kumpulkan dan kamu belikan hewan kurban, lalu kamu berikan pada saat Idul Adha. Makanya kalau kita belajar banyak kisah-kisah ya, ada anak-anak sekolah yang pengen ikut Idul Adha, dia nabung berapa lama, menyisihkan uangnya dengan niatan dan tekad saya ingin berkurban sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah suatu apa ya didikan atau suatu pengajaran yang harus kita ajarkan kepada generasi-generasi Islam sekarang. Jangan sampai teman-teman sekarang ini uangnya habis nongkrong apa kongko-kongko di pawai, kongko-kongko di kafe. Tapi ini bukan berarti menjustifikasi atau menuduh ya. Ini hanya sedikit fakta yang saya lihat. Kan lebih banyak mungkin kalau bisa dibilang teman-teman itu lebih banyak menghabiskan, apalagi pemuda zaman sekarang itu menghabiskan masa waktunya dan materinya lebih kepada urusan dunia. Seperti di pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Jadi kalau bisa dibilang apa ya? Sebenarnya cukup cukup jelas sih kalau bisa dibilang dari Kak Ari. Tar dulu eh, ini ada pertanyaan bilangnya, saya juga belum ngecek ini. Oh, ini ada pertanyaan ternyata. Nanti kita jawab dulu ya nanti. Nah, Oh, terus oke. kita lanjut tadi yang sudah disebutkan tadi adalah menjalin ukhuwah, terus mengajarkan kita untuk mensyiarkan agama Islam, terus saling berbagi. Itu adalah Yang poin-poin berbagi. utama. Nah, ini ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya ini terkait siapa yang diwajibkan berkurban. Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab sih sama Kak Ari, ya kan? Sebenarnya sudah dijawab, tapi kita jelaskan lagi. Sebenarnya kalau dikatakan wajib, pasti kan jatuhnya bagi yang mampu ya, sama kayak berhaji. Sekarang Iya. sesuatu kalau kita mampunya, misalnya saya contohnya, saya memiliki harta yang sudah cukup, terus kemampuan yang cukup, tapi saya tidak menyisihkan untuk berkurban. Nah, maka bisa jadi saya itu justru harta yang saya miliki itu saya tidak kurban apa tidak saya sumbangkan untuk sedekahkan untuk membeli hewan kurban, itu justru malah jadinya nanti saya haram karena saya dikategorikan mampu. Terus bagaimana kalau Iya. orang-orang yang tidak mampu? Nah, Allah memberi keringanan. Jadi kalau tidak mampu, ya nabung aja entah berapa tahun kemudian baru terkumpul. Nah, itu ya silakan. Tapi tidak diwajibkan. Diwajibkan bagi orang yang mampu Tidak ya. diwajibkan. Siapa yang Iya. diwajibkan berkurban? Nah, kalau dikatakan diwajibkan ya semuanya, semua umat Islam umat muslim itu diwajibkan untuk berkurban, tapi bagi yang mampu. Nah, itu catatannya adalah bagi yang mampu ya. Betul kan Kari? Yang tadi ada Kak Ari jelaskan ya? Iya. Itu apa ibadah kurban itu salah satu sunnah yang dianjurkan lah, sunnah ghairu muakkad lah, jadi mendekati wajib Ya. tapi bukan wajib. Jadi kita kalau mau berkurban sebetulnya siapa aja kita bisa berkurban, tergantung dari niat kita masing-masing. Mm-mm. Kita bisa menyisihkan. Saya pernah membaca kisah membaca kisah seorang pengemis pun itu dia bisa berkurban. Dia menyisihkan sedikit demi sedikit uangnya untuk membeli seekor kambing. Dan bahkan ada juga kisah di setiap tahunnya dia berkurban. Dia menyisihkan di setiap rezekinya itu untuk membeli hewan kurban. Sebetulnya kita bisa, tergantung dari diri kita masing-masing sendiri. Iya. Tuh. Nah, kalau dibilang ini kan ada takaran ya. Kalau 7 sapi itu kan, ini tidak tahu ya, saya 7 sapi itu bilangnya, satu sapi itu 7 orang. Terus kalau kambing itu Ya. perorangan. Nah, ini ada yang Ya. Kak Ari ketahui bagaimana sih sebenarnya aturannya seperti itu? Kalau yang itu sih saya cuma pernah dengar sih itu
Kalau untuk sapi, karena memang sapi harganya lumayan ya, Ya. ada mungkin belasan juta lah. Itu bisa dibagi untuk 7 orang. Jadi saling Hmm. patungan urunan itu untuk membeli seekor sapi dari 7 orang, tidak kurang dan tidak bisa kurang tapi tidak lebih dari 7 orang itu. Ya. Yang saya tahu itu. Dan untuk itu bisa dari keluarga kita sendiri atau orang lain. Tuh. Dan kalau untuk kambing, yang saya tahu dari hadis itu perorangan aja. Oh. Karena kambing mungkin harganya sekitar 2,5 jutaan lah ya. Iya. Ya insya Allah itu masih bisa dijangkau lah. Insya Allah mampu lah. HP lo sekarang harganya berapa? HP harganya 2 juta mampu itu, 4 juta mampu. Masa kambing 2,5 tidak mampu? Musim Itu sepeda bagi yang kali. mampu. Musim sepeda Nah, kali. musim sepeda sekarang itu jangan tergoda sama musim sepeda ini. Itu godaan yang berat gitu. Ya. Sepeda harganya paling murah 1.900.000 atau 2 1 jutaan. juta. Iya, dapat kambing itu sebenarnya kalau dikumpulin dikit lagi. Nah, betul. Nah, terus apa lagi ya yang ingin saya diskusikan sama Kari, yaitu terkait apa ya? Gini. Tadi kan sudah bahas masalah keutamaan dan sebagainya, terus ada pertanyaan yaitu terkait siapa yang diwajibkan. Terus kalau bisa dibilang nih, nah ini yang paling penting ini sebenarnya. Tadi kan disebutkan bahwa Idul Adha itu adalah bagian dari syiar Islam dan dijalankan oleh umat Islam ya kan. Nah, saya ingin nanya ke Ari nih, bagaimana ketika ada orang yang non-Muslim, dia tinggal atau bermukim di pemukiman orang Muslim. Terus ketika ada Idul Adha, kira-kira nih kan, apakah orang non-Muslim ini, tapi kategorinya orang non-Muslim ini tidak mampu loh ya, apakah orang non-Muslim Iya. itu mendapat bagian dari hasil pemotongan sapi atau hewan kurban gitu, Kak Ari? Kalau yang saya pernah lihat itu terjadi di kampung halaman sendiri ya. Oh ya. Itu karena pemotong sapi yang dikurbankan itu melimpah, ibaratnya banyak dari dalam satu masjid, dan itu memungkinkan untuk dibagi ke semua warganya dari eh, beberapa RT itu nggak masalah untuk dibagi, karena itu salah satu juga yang apa keutamaan dari hewan kurban itu sendiri, keutamaan dari berkurban itu sendiri, mensiarkan agama Islam, mempererat ukhuwah kita nggak cuma sesama muslim tetapi sesama non muslim juga. Jadi non muslim itu mengetahui bahwa oh ini loh ajaran Islam yang Islam ajarkan, yang Rasulullah ajarkan, ternyata di balik penyembelihan hewan kurban ini ada hikmah-hikmahnya. Jadi bukan cuma umat Islam yang merasakan dari nikmatnya daging kurban itu, tapi non muslim juga merasakannya gitu. Itu malah meningkatkan dan bisa jadi itu menyadarkan mereka yang non muslim bahwa Islam itu ternyata indah. Bisa saling mau berbagi, bukan cuma sama sesamanya aja, tetapi sesama yang bukan Islam itu. Itu kan indah. Islam itu indah. Oke, ini kayak acara dong, Islam itu indah, kayak acara televisi, televisi swasta. Nah, ini bukan anak tapi zaman saya sih tadi pengen nanya, tapi ini kayaknya terkait fikih ya kan. Kalau di zakat itu kan ada beberapa golongan yang dibagikan. Nah, tapi ini kita tidak akan bahas karena nanti mungkin dibahas di pertemuan kita terkait masalah fikih oleh Kak Zen, yaitu fikih fikih kurban mungkin ya kan di kesempatan lainnya. Tadi saya pengen nanya, tapi saya pikir ini terkait fikih kita ada program sendiri ya. Jadi sekalian mengingatkan teman-teman untuk bisa menyaksikan juga program pemuda harus melek fikih di setiap hari Sabtu jam 9:15 bersama Kak Zen itu terkait masalah fikih. Nah, jadi kita di sini tidak membahas secara fikihnya karena insya Allah nanti ada pakarnya lah. Karena kita bahas masalah umumnya aja yang terkait masalah
sosial, terus masalah hubungan dengan tetangga, manusia lainnya, ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau fikihnya nanti insya Allah kita akan tampung jika ada pertanyaan fikih, nanti kita siarkan di acara kita yaitu Pemuda Harus Melek Fikih. Nah, itu kan tadi pertanyaan seputar bagaimana ketika Islam apa di suatu pemukiman itu ada yang non muslim. Nah, ternyata saya kira hanya khusus orang muslim ya kan. Ternyata Islam Ya. mengajarkan jangan terlalu memandang agama, memang dia bukan bagian dari umat Islam, tapi ketika kita menghadapi hari raya yang dimana hari itu membuat kita bersukaria lah, kita bersyukur kepada Allah, maka berikanlah sebagian kepada orang-orang non-muslim tersebut. Nah, itu juga mengajarkan bahwa Islam itu bukanlah sebuah agama yang dikatakan dalam tanda kutip itu dikatakan pada orang-orang di luar sana yang dimana itu menakutkan, terus dibilang intoleran dan sebagainya. Yang kita ketahui Islam sekarang di framing dengan sedemikian rupa untuk dibuat orang itu menjadi Islamfobia. Nah, jadi itu insya Allah kalau teman-teman pengen tahu tentang Islam, belajar tentang Islam, gabung aja bersama teman-teman Kopi Tama untuk terus Nah, mengikuti kegiatannya. Nah, pertanyaan terakhir ini Kari, sebelum kita tutup karena waktunya masih agak cukup lama ya. Jadi sampai subuh. eh, biar plot waktunya Kak Ari itu wajahnya Kak Ari biar terlihat lebih banyak gitu loh. Nah, pertanyaan terakhir mungkin kira-kira nih, seandainya ya kan. Ini cuma pertanyaan seandainya loh ya. Bagaimana nih Seandainya. ketika orang-orang yang Aku tadi bingung, lupa sebenarnya pertanyaan. Sebenarnya terkait Idul Adha. Gini, Ya. gini, gini, gini. Saya ingat-ingat sebentar dulu ya. Atau saya rubah pertanyaannya. Ini kan kita Idul Adha, sebentar lagi akan Ya. melaksanakan. Yang saya pengen tanyakan, ini terkait dengan situasi kita. Ya, kira-kira nih bagi Kak Ari sendiri, ada nggak sesuatu hal yang memang harus disampaikan karena bisa dibilang pada tahun ini Idul Adha kita atau Hari Raya Kurban kita itu berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira dari Kak Ari apa yang bisa diberikan sebuah pengetahuan atau sebuah wawasan terkait hal yang tengah kita hadapi di Idul Adha nanti. Ya kan kita di tengah pandemi nih ya kan. Nah, kira-kira dari Kak Ya. Ari ada nggak sedikit yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana untuk melakukan hal-hal yang memang dirasa itu harus dilakukan untuk mencegah wabah atau pandemi ini yang dimana kita harus tetap melaksanakan Idul Adha. Itu aja sih Kak Ari. Yang terakhir ini. Ya. Eh, ya karena memang di tahun ini kita terasa berat ya. Kita melakukan ibadah ini juga yang kemarin kita melaksanakan ibadah Idul Fitri di tengah-tengah wabah juga, di tengah-tengah pandemi. Tapi di setiap masing-masing daerah itu dia menerapkan protokol-protokol yang berbeda juga sih sebetulnya. Ada yang memang yang dia lebih menekankan karena memang daerahnya sudah mungkin zona hitam atau zona merah dan sebagainya. Itu yang nggak memungkinkan untuk berkumpul. Nah, itu meniadakan sholat dan itu bisa di rumah sendiri masing-masing itu yang pas Idul Fitri kemarin. Dan ada juga daerah yang tetap melaksanakan tapi tetap dengan mengikuti protokol-protokol yang dianjurkan pemerintah, seperti sebelum berangkat ke masjid itu ya kita disunahkan untuk mandi seperti biasa pakai wangi-wangian, dan sampai masjid itu kita berangkat ke masjid memakai masker. Habis itu nanti kita memasuki kotak apa namanya? Desinfektan. Disinfektan. Ya, pokoknya itulah. Desinfektan. Nah, itu mengikuti protokol pemerintah yang sudah disediakan biasanya dari pemerintah itu sendiri. Habis itu kita mencuci tangan itu. Dan tetap menjaga jarak saat sholat gitu. Dan kalau misalkan di Idul Adha ini mungkin kurang lebih seperti itu juga, tetapi mungkin ada lebihnya sedikit karena kita akan melaksanakan penyembelihan. Ya, itu bisa dari panitianya sendiri
dilihat yang mana mampu yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan. Ya enggak mungkin yang sakit-sakit, batuk-batuk, pilek itu disuruh nyembelih. Ya. Nanti sakit juga ini sapinya ini. tetap melaksanakan protokol yang ada. Mungkin yang masih pakai masker juga, tapi mungkin ada yang bandel juga yang enggak pakai masker itu. Nah, itu. Yang tukang jagalnya. Iya, Nah, ya. habis itu ya mungkin mencuci tangan juga orangnya. Sapinya enggak mungkin disuruh cuci tangan itu kan. Kirain dimandiin dulu Tuh. sapinya nih. Nah, dilus-lus habis itu disembelih, ya Allah kasihan. Dan itu ya tetap mengikuti protokol-protokol yang ada Hmm. di setiap daerah itu, mungkin protokolnya itu berbeda. Itu mungkin tetap menjaga saat sholat itu saf-safnya. Ya. Berarti mungkin dari takmir masjid itu sendiri sudah memberikan instruksi dari setiap masjid-masjid yang ada. Ya mungkin insya Allah gitu aja. Oh. Mungkin baru ini yang penting juga ini. Anak muda itu pasti kalau misalkan ini bertebaran meme ini, wah saya lihat ini ibadah kurban nggak bisa melakukan kurban, bisanya cuma kurban perasaan ini. Boys. Sekarang terlalu Aduh. banyak laparnya ini. Jadi lapar Gitu. saya Kari kalau Kari ngomong kayak gitu. Saya sebenarnya kalau bahas kayak gitu nggak enak loh. Sebenarnya nggak enak sama Kari soalnya. Nanti Kari korban perasaan juga lagi. Aduh, jadi diingatkan jadi nggak enak juga saya. Jangan sampai Itu Idul yang perlu Adha dihindari. kita nggak bisa kurban sapi, nggak bisa kurban kambing, tapi korban perasaan. Aduh, miris banget ini ya. Ini nggak jauh-jauh dari kata kita sebut inisialnya jomblo lah ya kan. Inisial. Itu yang perlu kita hindari itu. Korban perasaan itu, tidak ada istilah korban perasaan itu. Nah kan ya oke, kita tidak lanjut nanti Kak Ari jadi melo dan pembahasan kita justru lari ke drama Korea nanti jadinya. Jadi sebelum Kak Ari berlanjut menjadi mode drama Korea kita stop dulu ya kan. Nah, itu aja pembahasan yang cukup singkat dari Kak Ari terkait masalah hikmah dan keutamaan dari Idul Adha yang tadi sudah cukup panjang lebar disebutkan. Ya kalau saya ringkas tadi ada 3 poin, yaitu bagaimana menjaga ukhuwah sesama umat muslim maupun non muslim, terus saling berbagi antara muslim dan non muslim, terus sebagai syiar agama Islam, dan yang terakhir adalah ini adalah sebagai momen kita untuk melatih diri menyisihkan sebagian rezeki kita yang Allah itu sebenarnya sudah memberikan tidak ada paksaan, walaupun itu kategorinya wajib tapi bagi yang mampu, dan Allah tidak memberikan paksaan. Bayangkan kalau ketika Idul Adha ini Allah wajibkan dan itu diadakan sebulan sekali atau sehari sekali, bisa-bisa kita kelenger makan daging ini tiap hari ya kan. Nah, sebenarnya poinnya adalah Allah ingin mengingatkan kita bahwa rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita terima itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Maka sebisa mungkin apapun yang kalian punya atau miliki, jangan terlalu dihamburkan kepada urusan dunia. Ingat, apa yang kalian sisihkan untuk hewan kurban, dibelikan hewan kurban terus dikurbankan, itu akan menjadi, kalau bahasanya adalah sebuah persembahan kepada Allah sebagai bukti kita sebagai hambanya ya kan. Maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dibilang itu nilainya kecil. Bahkan di mata Allah tadi yang dijelaskan oleh Kari adalah sesuatu yang luar biasa. Yang nanti mungkin Allah ganti bukan hanya dengan sapi. Mana tahu kita bisanya di dunia hanya korban kambing satu, tapi dengan keikhlasan kita, dengan kesungguh-sungguhan kita untuk menyisihkan sebagian rezeki, justru Allah memberikan ganjaran yang lebih besar yang tidak bisa kita bayangkan. Ya kan? Karena kita ketahui Allah itu Maha Kaya. Tidak mungkin ketika kita menyisihkan 1 rupiah untuk berjuang atau mensiarkan agama Islam, Allah ganti dengan 1 rupiah. Allah tidak akan seperti itu. Yang kita ketahui adalah ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, maka Allah akan ganti 70 kali lipat, 10 sampai 70 kali lipat. Nah, terus di setiap cabangnya itu Allah lipatkan lagi sampai 700 kali lipat. Betapa murah hatinya Allah dan maha kayanya Allah. Jadi itu juga mungkin sebagai pengingat saya
yang mungkin sampai detik ini pun belum bisa menjalankan ibadah kurban, mungkin insya Allah jika Allah memberikan rezeki yang berlimpah atau memberikan kemudahan dalam rezeki, insya Allah saya akan melaksanakan hal tersebut dalam waktu dekat atau mungkin entah berapa tahun lagi. Yang penting saya ingin melaksanakan hal tersebut. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Kari adalah sesuatu hal yang luar biasa ketika kita bisa menyisikan sebagian rezeki untuk menjalankan ibadah Idul Adha, yaitu Hari Raya Kurban. Nah, jadi teman-teman, jangan pernah merasa berkecil hati ketika kita belum mampu melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Insya Allah, berdoalah kepada Allah agar kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dilapangkan segala jalan-jalannya untuk mencari rizki, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah kurban. Dan di mana dengan ibadah kurban itu kita memberikan semuanya kepada Allah. Kita ibaratnya memohon kepada Allah bahwa ini adalah sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada kita dan kita kembalikan kepada Allah dengan niatan Allah ridho kepada kita dengan apa yang kita korbankan untuk Allah gitu loh. Nah, seperti ceritanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, diberikan sebuah berkah yang tak terhingga lah, sampai Allah bilang kemarin dijelaskan sama Kak Rijal, cukup Allah tuh sudah percaya dengan bukti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mohon maaf kalau ada kucing kelahi ya, ada kucing bertengkar ini. Jadi sedikit Aman. ya, ada backsound kucing bertengkar. Jadi kita kembali Nggak lagi ke boleh topik, jangan terganggu teman-teman. Mohon maaf jika terganggu ada suara kocek ini. ada suara gangguan. Keluar deh. Gangguan. Nah, iya. Nggak apa-apa, sudah jauh dia, sudah menjauh. Itu susahnya kalau live di rumah kayak gitu ya. Insya Allah nanti kalau kita ada studio, kita siaran di studio lah. Siap. Oke, kita kembali ke topik lah. Kita abaikan dulu siaran-siaran iklan itu. Oke teman-teman, sebelum saya akhirin, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menyaksikan Oh iya Pak. Setelah ada Oppo itu kejar. Mohon maaf. Ya sudah agak kondusif ya, agak kondusif. Ada sapu pemaikal. Ya. Sapu kasih lah, dia mau ngelawan lah. Di mana? Ini lah. Bikin sapu. Ini sapu enggak sapu. Ini Kerjaan kita nanti. Ya, mungkin teman-teman besok jangan lupa untuk melaksanakan ibadah puasa, karena satu kali dalam setahun di puasa Arafah itu, terutama yang tadi saya jelaskan itu salah satu sunnah yang gue muakat ya, yang mendekati wajib. Ya sebisa mungkin lah kita berpuasa. Karena kita nggak tahu di tahun depan kita masih bisa melaksanakan puasa ini atau enggak. Dan semoga kita masih bisa bertemu di tahun depan lagi. Dan semoga juga kita dapat berkurban. Insya Allah kita sisihkan rezeki kita untuk sedikit demi sedikit untuk membeli seekor kambing aja. Oke, kembali lagi. Kita bisa. Oke. Mohon maaf ada gangguan. Kucingnya lagi kelahi. Tadi sampai mana kita nih? Kesimpulan penutupan sudah kayaknya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai, yang insya Allah dibawakan oleh pemateri-pemateri kakak-kakak atau abang-abang yang ganteng, dan materi yang bervariasi tergantung situasi dan momen yang kita hadapi. Dan mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait
pribadi atau keunikan anak-anak zaman sekarang. Mungkin kita bisa mulai minggu depan itu kita membahas sesuatu yang berbeda, yaitu terkait pemuda-pemuda yang lagi lebih asik pada permainan game. Nah, ini insya Allah akan dibahas dan dikupas habis terkait game. Oke, jangan lupa juga untuk menyaksikan program kami di hari Sabtu jam 9:15, yaitu Pemuda Harus Melek Fikih bersama Kak Zen dan host ganteng kita Kak Baim. Nah, ini spesial di hari Masya Allah. Sabtu, orang-orang yang memang luar biasa yang kita tampilkan, yang memang apa ya, levelnya itu lebih 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 sedikit daripada kita yang di jati diri pemuda muslim gitu loh. Padahal sama aja sih. Tapi, oh ya, ingin mengingatkan juga teman-teman untuk mengikuti tantangan atau challenge yang diberikan oleh Kopitama kemarin, yaitu sudah ditulis di caption episode 21, kalau tidak salah, yaitu untuk mendapatkan hadiah mug cantik berlogokan Kopitama. Bagi teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan dari Kopitama dan dikirimkan berupa video jawabannya, dan akan kita undi, pemenang akan diberikan hadiah mug, dan batas waktunya itu sampai akhir bulan Juli ya. Nah, terus video yang nanti terpilih akan kita tampilkan di bulan Agustus sebagai iklan ya. Kan luar biasa kan? Dan jangan jangan ragu-ragu teman-teman yang ingin bergabung, itu dipersilakan langsung DM Messenger WhatsApp admin WhatsApp. Kopitama. Nah, siapa tahu pengen belajar tampil di sosial media live streaming, monggo kita akan jadwalkan dan kita akan fasilitasi teman-teman via Zoom, kita akan live ke FB Kopitama dan akan disiarkan atau diupload kembali di YouTube Kopitama. Nah, sekali-sekali jangan sampai kita lebih asik menyaksikan artis-artis dunia, kalau bisa kita menjadi artis tapi bukan hanya di dunia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja saya akhiri, dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dan keributan yang terjadi antara kucing sehingga terputus sebentar. Nah, itulah luar biasanya kalau online ya. Tidak tidak terduga, hal-hal yang tidak terduga. Tadi saya mau lapor polisi, ada perkelahian, tapi begitu nanti lapor polisi, apa yang kelahi mas? Kucing. Malah saya nanti yang ditangkap sama Pak polisi. Oke, itu aja sebelum saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari saya dan Kak Ari, karena seluruh kesalahan yang terucap dari lisan kami adalah murni dari diri kami, si Al-Fakir ini, dan karena kebenaran itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah kita akan ketemu lagi, mungkin di hari Jumat. Jumat nanti kayaknya kita tidak akan live streaming ya, karena teman-teman sedang melaksanakan Idul Adha ya. Mungkin dari Jumat kita akan postpone atau kita off dulu di hari Jumat dan akan lanjut di hari Sabtu ke program Pemuda Harus Melek Fikih. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya dari Kak Ari telah mau meluangkan kesempatan, waktu, tenaga, pikiran, dan segala upayanya untuk memberikan materi kepada teman-teman di live streaming FB Kopitama. Semoga semoga apa yang disampaikan itu meresap kepada diri kita pribadi, terutama, dan kepada teman-teman yang menyaksikan live streaming, dan Allah catat sebagai amal terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja cukup saya rasa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My adventure. Terima kasih Kari. Oke. Sip, hati. Oke.